Hai, bertemu kembali dengan saya Ibu Esther dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu materi kelas 11 bab 1 bagian 2. Berikut ini adalah topik bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebagai ideologi negara, Pancasila itu mempunyai dan mengandung nilai-nilai. Itu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nilai dasar sendiri merupakan nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari perubahan waktu. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Yang terakhir adalah nilai praksis. Kalau nilai praksis ini adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari, berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan nilai dasar Pancasila yang tadi kita bahas, nilai dasar Pancasila ini yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih hak dan kewajiban asasi manusia dilihat dari nilai dasar Pancasila. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi, menurut sila ini, tidak boleh ada diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh agama manapun. Kalaupun ada kesalahpahaman ataupun penyimpangan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan atau menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nilai sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan masyarakat yang demokratis. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, karena yang namanya demokrasi itu merupakan sebuah pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai ini menegaskan bahwa ada hak-hak yang harus diterima oleh tiap warga negara, berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Bagian kedua adalah mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan daerah. Berikut ini beberapa nilai instrumental terkait dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Sebenarnya ada lebih banyak dari ini, kalian bisa membacanya dalam buku pegangan kalian. Bagian ketiga adalah mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nah, nilai praksis sendiri kan nilai yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari nih, berupa bagaimana sih kita sebagai warga negara melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai praksis ini dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan coba melihat beberapa nilai positif yang dapat dilakukan terkait dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, wujud atau nilai praksis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dimulai dari hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian kita juga bisa saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Berikutnya adalah nilai praksis terkait sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dapat diwujudkan dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Tuhan itu sama. Kemudian yang kedua, kita bisa juga
mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya. Kita juga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan lain sebagainya. Pada sila ketiga, nilai praksis yang dapat dilakukan adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, bisa juga nih dengan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kemudian bisa juga dengan mencintai tanah air dan bangsa kita. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai praksis yang bisa diwujudkan itu adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian kita harus bisa nih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Harus juga bisa menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Dan kita juga harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah kita percayai untuk melaksanakan permusyawaratan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi bangsa ini. Yang terakhir adalah nilai praksis terkait sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini, nilai-nilai praksis yang dapat dilakukan bisa dengan mengembangkan perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Kemudian kita bisa juga bersikap adil terhadap sesama. Kita juga harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita, dan hal-hal lain yang terkait dengan keadilan sosial. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.